Ingin minta komentar dari Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, pemuda yang disebut-sebut memiliki kecerdasan di bawah rata-rata bahkan disebutkan mendekati idiot bisa menceritakan dengan runut peristiwa yang ia alami tahun 2016. Bagaimana pendapat Anda? Anda melihat ada yang janggal dengan kesaksian Sudirman? Sebetulnya untuk memudahkan kita diskusi, kita perlu kesamaan persepsi. Skor IQ Sudirman ini berapa? Karena skor itulah yang akan mengunci pemahaman kita tentang bagaimana sesungguhnya kondisi, katakanlah kondisi kecerdasan yang bersangkutan. Tapi secara umum, memang perhatian terhadap tingkat kecerdasan, apakah itu saksi, apakah itu terdakwa, sangat penting dikarenakan pertama, kecerdasan bersangkut paut dengan kemampuan seseorang untuk mengolah informasi, kemudian memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan. Jadi dengan kata lain, kecakapan yang bersangkutan untuk berpikir sekaligus kecakapan untuk bertutur kata jadi sangat penting ketika kita bicara tentang tingkat kecerdasan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kecerdasan juga berhubungan erat dengan tingkat suggestibility. Saya tidak menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia, tapi yang dimaksud dengan suggestibility adalah seberapa jauh seseorang rentan untuk menerima pengaruh, tekanan, bujukan, atau apapun namanya yang datang dari pihak eksternal yang ada kemungkinan akan mengubah posisinya, mengubah ingatannya, mengubah informasi yang diberikan kepada lawan bicaranya. Jadi saya ringkas, kecerdasan bersangkut tentang dua hal. Pertama, kecakapan dalam mengolah dan memproduksi informasi, serta bersangkut paut dengan kepekaan yang bersangkutan untuk menerima sugesti dari pihak lain. Anda tidak melihat ada kejanggalan dalam kesaksian Sudirman hari ini, Mas Reza? Saya tidak tahu, karena saya tidak secara sungguh-sungguh mencermati apa yang disampaikan oleh Sudirman di ruang persidangan hari ini. Pun, apa yang disampaikan oleh Sudirman perlu ditelusuri dari mana gerangan informasi itu berasal. Apakah datang dari ingatan yang dia miliki, ataukah datang dari pihak eksternal, siapapun pihak eksternal. Oke, Mas Reza, hari ini juga dari keterangan teman-teman Sudirman yang menjadi saksi, bahkan adik dari Sudirman juga jadi saksi hari ini, sebutkan atau menggambarkan sosok Sudirman itu merupakan orang yang disebut polos maupun juga lugu, Mas Reza. Apakah sebetulnya sifat maupun juga karakter terpidana dapat membuktikan bahwa ia adalah seorang pelaku pembunuhan? Tidak, tidak. Itu justru merupakan salah satu kritik yang saya sampaikan ke otoritas penegakan hukum ketika mereka sudah mulai mencoba membangun profil, misalnya profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, saya justru dengan segala hormat sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa ketika otoritas penegakan hukum menggunakan profil psikologi terdakwa sebagai katakanlah alat bukti yang dihadirkan di persidangan, justru ini memunculkan kesan bahwa jangan-jangan otoritas penegakan hukum pada dasarnya memang kekurangan bukti. Alhasil untuk menambah perbendaharaan alat bukti, sekaligus untuk katakanlah mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Sayang beribu saya, dari sekian banyak persidangan yang saya amati, di mana di dalamnya disampaikan profil psikologi terdakwa, bisa dikatakan seluruh profil terdakwa yang diajukan itu memberikan potret yang sedemikian negatif tentang diri terdakwa. Kecerdasannya rendah, pola asuhnya buruk, kepribadiannya buruk, penuh dengan trauma, amarah, dendam, sakit hati, dan segala macam kata-kata sifat negatif lainnya. Nah, saya khawatir bahwa potret psikologis yang serba negatif semacam itu ketika disodorkan di ruang hukum, kemudian disampaikan ke hakim, justru dikhawatirkan hakim akan melompat simpulannya bahwa seorang terdakwa yang dipotret berkepribadian buruk, niscaya berperilaku buruk. Seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang niscaya terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan didakwakan. Padahal kepribadian dan perilaku merupakan dua hal yang berbeda. Oke, saya beralih ke Pak Azmi. Pak Azmi, Sudirman disebut lugu dan juga polos, tapi di sisi lain Titin, kuasa hukum Sudirman juga sebut Sudirman alami kekurangan kecerdasan. Di sidang hari ini, kuasa hukum dari Sudirman maupun juga pemohon, Pak Jutek, sebutkan bahwa dari apa yang ia alami, ia sebutkan bahwa Sudirman ini merupakan sosok yang bisa disebutkan normal atau sama dengan orang-orang pada umumnya. Apakah ini bisa jadi bumerang nanti?
Ya, saya mencoba menelaah dalam putusan nomor 4, khususnya dalam halaman 84 dari putusan nomor 4 PIT-B 2017 PN Cirebon. Jika kita melihat halaman 84 dalam pemeriksaan Sudirman dalam persidangan, bahwa jelas di situ disebutkan, Sudirman membantah bahwa semua jawaban yang ada di berita acara pemeriksaan di kepolisian memang disebutkan oleh terdakwa sendiri. Namun semua isinya bohong. Karena sebelum dimintai keterangan terdakwa mengalami tekanan, penganiayaan, dan ancaman, sehingga terdakwa menuruti kemauan penyidik. Bahwa saat diminta keterangan harus menjawab dengan meniru kata-kata yang sudah tertera di papan tulis yang sudah dipersiapkan oleh polisi. Bahwa terdakwa hanya membenarkan sebagian paraf di berita acara pemeriksaan saat diperlihatkan persidangan dan membenarkan tanda tangannya. Dan hanya mengenali motor fiction. Jadi kalau di sini kita lihat, Sudirman memang sejak awal dalam persidangan bisa kok membantah gitu loh. Bisa membantah bahwa itu bukan keterangan saya gitu loh. Isinya nggak benar gitu loh. Kalaupun itu diarahkan, jadi semua keterangan-keterangan pada waktu itu adalah semua terdakwa di sini kalau kita lihat dalam putusan hakim nomor 4 ini tadi adalah semua merujuk pada berita acara, bahwa semua jawaban yang ada di berita acara. Artinya apa? Mereka punya kekuatan yang sama sejak awal bilang, ini ada manipulasi, ini ada kebohongan, ini nggak benar. Sayangnya, lagi-lagi tadi, majelis hakim tidak teliti bahwa putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, fakta-fakta yang disampaikan. Seharusnya kan hakim mendengarkan kanan kiri, katakanlah dari jaksa berdasarkan penyidik, termasuk juga terdakwa yang diperiksa dengan saksi-saksi, tentu harus melihat ini persesuaian ini yang mana yang paling dekat. Sayangnya hakim tidak mengambil ini. Artinya putusan hakim pada waktu itu adalah minim pertimbangan hukumnya. Oke, baik. Pak Azmi, Mas Reza, kita harus jeda terlebih dahulu untuk azan maghrib. Kita lanjutkan usaha azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime akan kembali usai jeda. Jadi lewat persidangan siang hari ini terjawab sudah yang selama ini kita bertanya bahwa Sudirman sesudah melempar peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 batunya dibawa pulang, ternyata batunya nggak dibawa pulang. Batunya ada di situ, batunya besar ya melemparnya pun kelihatannya kan kami udah pernah lihat itu ya 30 cm di dalam keterangan itu ya. Persis seperti yang terkonfirm disampaikan sebesar ini ya, bukan batu kerikil untuk timpuk-timpukan ya, batunya itu adalah atas ditunjuk dari polisi. Iya. Kamu bawa jadi barang bukti. Iya. Bambunya pun kejadian tanggal 27 Agustus 2016 dipakai tusuknya, tapi baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016 ya. Iya. Betul ya? Betul. Wah, jadi sesudah terjadi pembunuhan ditusuk ditusuk bambu, baru bambunya dipotong. Iya. 4 hari kemudian. Iya. Nah, ini terkonfirm yang mulia bahwa bambu dan batu itu barang buktinya diambil bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Tahun 2016 Sudirman itu bicara banyak dan mengakui adanya peristiwa pembunuhan dan ruda paksa. Iya. Kok bisa? Kenapa? Waktu itu ikut mengakui? Ya kan saya dipukulin terus Pak. Dipukulin terus? Iya, disetrumin, dipendangin sama polisi. Oke, jadi apa yang Sudirman ada di dalam BAP ini sama Sudirman semuanya tidak diakui? Enggak Pak. Kamu tidak akui? Enggak. Jadi kamu mau cabut? Iya Pak. Ini keterangan kamu ini benar nggak ini? Enggak. Enggak? Enggak. Berarti ini semuanya bohong? Bohong, itu paksaan. Kamu yakin tidak tanda tangan? Enggak. Enggak? Enggak. Oke. Itu adalah cuplikan kesaksian dari Sudirman dalam sidang PK hari ini. Saya ingin ke Pak Azmi terlebih dahulu. Pak Azmi, semuanya dibantah kemudian oleh Sudirman. Ia sebutkan apa yang ia cantumkan pada saat itu atau ia sebutkan pada tahun 2016 itu sama sekali tidak benar. Dan ia kemudian memberikan kesaksian kembali soal apa yang sebetulnya terjadi. Tapi bagaimana
kemudian kita bisa memastikan bahwa apa yang Sudirman sebutkan atau katakan atau ceritakan pada hari ini adalah kejadian yang sebenar-benarnya terjadi pada saat itu? Ya, tentunya kan kalau dalam proses peradilan ini akan kita lihat gitu loh, berita acara pemeriksaannya connect gak dengan dakwaannya gitu. Saya mencoba membaca dakwaan atas perkara ini ya, khususnya dalam perkara Sudirman, terus saya kaitkan dengan putusan bandingnya. Karena inti daripada putusan hakim itu ada pada pertimbangannya, sejauh bagaimana dia menggali fakta dan keadaan atas hal-hal yang disampaikan oleh saksi, hal-hal yang disampaikan oleh jaksa, hal-hal yang disampaikan oleh penasihat hukum, hal-hal yang disampaikan oleh terdakwa sendiri gitu. Nah, tampaknya hakim pada waktu mengambil pada putusannya, hakim tidak dapat menunjukkan bahwa fakta dan kejadian itu terjadi. Karena kita lihat dalam berkas ini hanya satu verbalisme saja. Jadi dihadirkan seorang pemeriksa, terus dengan keterangan interogasinya Pak Rudiana, kalau kita lihat itu. Ini yang menurut saya menjadi apa yang disampaikan katakanlah oleh hari ini Sudirman, bahwa itu adalah benar gitu loh. Nggak ada. Kalau kita lihat tadi, batu yang diada-adakan, karena apalagi keterangan-keterangan lain kan, bambu yang diada-adakan gitu loh. Artinya hakim kan hanya boleh menjatuhkan kalau dia menemukan dua alat bukti yang sah dan meyakini bahwa peristiwa itu ada, kejadian itu ada, dan orang yang melakukan adalah orang yang dihadapkan dengan dia gitu. Dengan rentetan-rentetan tadi, kalau kita lihat kristalisasinya, alat buktinya cuma satu, apalagi kita lihat Dani dan Andi yang katanya itu tidak ada. Bagaimana konstruksi dakwaan? Berarti dakwaannya tidak teliti, tidak cermat, tidak lengkap. Sebuah dakwaan yang tidak teliti, tidak cermat, tidak lengkap. Kenapa saya bilang tidak lengkap? Ada yang dikurangi, gitu kan? Dengan membuat DPO fiktif tadi. Artinya apa? Sejak awal dakwaan itu batal. Berarti kalau dakwaan itu batal, konstruksi orangnya memang nggak jelas, berarti kan kejadian itu nggak ada. Padahal ketiga itu adalah penentu dari perkara ini gitu. Sehingga keterangan-keterangan Sudirman atau orang-orang yang hari ini memberikan itu adalah membentuk bahwa fakta itu tidak ada, kejadian yang dituduhkan kepada orang ini tidak ada, gitu loh. Ini yang menjadi catatan dalam persidangan ini. Apalagi saya bilang tadi, Sudirman bisa membantah dari awal, entah itu dengan kesakitan dia, kepedihan dia memberanikan diri pada waktu itu mungkin. Baik, Pak Asmi, apakah jika ia membantah sejak awal, kemudian juga mengingat kondisi psikisnya yang disebutkan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, apakah sebetulnya ini sidang PK Sudirman ini bisa menjadi lebih singkat mungkin dibandingkan dengan sidang PK terpidana maupun juga Saka Tatal? Baik, nampaknya kami sedikit terputus dengan Pak Asmi. Saya ingin ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, saya ingin bawa perbincangan kita untuk kembali lagi soal kondisi kecerdasan dari Sudirman. Tadi di segmen sebelumnya belum tuntas, tapi saya ingin tahu terlebih dahulu sebetulnya siapa yang bisa mengkonfirmasi soal kondisi dari Sudirman dalam hal kecerdasan intelektual? Psikologi ataupun psikiatri. Mereka dua disiplin ilmu yang saya pandang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap skor IQ, terhadap intelijensia secara umum, termasuk di ruang hukum, semestinya demikian. Nah, karena itu, tadi saya katakan di segmen sebelumnya, akan mudah diskusi kita telaah tentang bagaimana sesungguhnya kondisi Sudirman, seandainya kita betul-betul bisa ditunjukkan berapa ya skor IQ Sudirman ini sebagai perbandingan. Dalam pra-peradilan Peggy Setiawan sekian bulan silam, itu di ruang sidang disebut bahwa seingat saya skor IQ Peggy Setiawan adalah 79. 79 berarti memang di bawah rata-rata, sehingga saya ada pada batas ambang. Tetapi tidak bisa kemudian kita serta-merta mengatakan bahwa orang yang skor IQ-nya di bawah rata-rata pasti, maaf, idiot. Tidak juga. Orang-orang dengan tingkat kecerdasan atau IQ yang diambang, seperti Peggy Setiawan itu misalnya, dia masih memiliki kesanggupan untuk berkomunikasi, mengolah informasi, memberikan jawaban berdasarkan ingatan yang dia miliki.
Memang barangkali ada 1-2 individu yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk memproses informasi di dalam kepalanya. Tapi sekali lagi, diskusi kita menjadi seolah-olah tak berbatas karena sayang beribu sayang kita tidak juga punya kesamaan persepsi berapa sesungguhnya skor IQ Sudirman. Apakah penting untuk mengadakan atau menghadirkan pakar-pakar yang berkaitan dengan ini, kemudian juga menghadirkan adanya visum et repertum, Mas Reza? Memang pihak yang berseberangan dengan pemohon bisa saja mengatakan begini, bagaimana kita bisa meyakini bahwa keterangan yang disampaikan oleh Sudirman itu adalah berkualitas dalam pengertian akurat dan lengkap, kalau kami tidak tahu sesungguhnya tingkat kecerdasan Sudirman seperti apa. Jangan-jangan dia adalah penyandang disabilitas. Jangan-jangan informasi yang disampaikan di ruang sidang tidak mengandalkan pada ingatannya secara mandiri, tapi dipasok oleh pihak lain. Nah ini kan perdebatan-perdebatan yang bisa saja muncul karena sekali lagi kita tidak punya kesamaan persepsi. Baik itu pemohon, termohon, majelis hakim juga tidak tahu seberapa tinggi atau seberapa rendah sesungguhnya skor IQ seorang Sudirman. Apakah itu berkonsekuensi bahwa Sudirman perlu dites IQ misalnya? Seingat saya, Sudirman ini kan sudah dalam status di bawah perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sepemahaman saya, sebelum LPSK memutuskan memberikan perlindungan kepada seseorang, dalam hal ini adalah Sudirman, LPSK sudah melakukan pemeriksaan yang memadai, termasuk terhadap kondisi psikologi Sudirman. Perkiraan saya, dalam asesmen atau pemeriksaan psikologis itu, juga disertakan pemeriksaan terhadap kondisi IQ yang bersangkutan. Sehingga bisa saja kemudian yang kita lakukan tidak lagi harus melakukan tes IQ ulang, katakanlah demikian terhadap Sudirman, tetapi meminta LPSK selaku lembaga negara yang patut kita percayai keberadaannya untuk memberikan informasi yang mencukupi tentang kondisi psikologi Sudirman, termasuk skor IQ yang bersangkutan. Itu merupakan cara yang menurut saya paling sederhana. Oke, Mas Reza, tapi seingat saya bahwa itu sudah dilakukan LPSK, tapi belum dilampirkan oleh tim pemohon dalam sidang PK Sudirman. Artinya ini tidak akan selesai kalau kita diskusikan di sini. Tapi saya ingin mendengarkan pandangan tentu dari Mas Reza soal apakah memang jika demikian kondisi psikologi atau psikis maupun juga kecerdasan dari Sudirman, apakah memang ia sebetulnya dari awal tidak layak untuk diadili? Sekali lagi, kalau kecerdasannya jauh di bawah rata-rata, maka kita pantas untuk sanksi, kita pantas untuk ragu akan keakuratan dan kelengkapan keterangan yang disampaikan oleh Sudirman. Lebih ekstrim, jangan-jangan Sudirman masuk dalam kategori sebagai penyandang disabilitas. Saya sebatas berandai-andai ya ini ya. Kalau memang Sudirman adalah penyandang disabilitas, maka sudah barang tentu proses penegakan hukum terhadap yang bersangkutan tidak boleh disamakan dengan proses penegakan hukum terhadap orang-orang yang normal kondisi kecerdasannya. Nah, saya bayangkan bahwa ketika ada seorang penyandang disabilitas, tapi kemudian menjalani proses penegakan hukum, dan juga mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai bagi penyandang disabilitas, jangan-jangan bisa batal demi hukum. Pertanyaan ini barangkali bisa dikonfirmasi oleh Pak Azmi. Oke. Saya tanyakan pertanyaan yang sama, saya tanyakan ke Pak Azmi di segmen sebelumnya bahwa Sudirman disebut lugu dan juga polos, tapi di sisi lain juga Titin Prialianti sebutkan bahwa Sudirman ini alami kekurangan kecerdasan. Tapi di sidang hari ini Pak Jutek juga sebutkan bahwa Sudirman ini normal sama dengan orang-orang pada umumnya. Apakah ini kemudian bisa menjadi bumerang? Saya kira tidak, artinya kan memang pada keadaan, karena lagi-lagi pada waktu itu adalah memang ada satu keadaan, ada norma, ada tekanan, ada intimidasi, bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum acara yang dilakukan. Keterbatasan, keterbelakangan, ataupun manipulasi pada waktu itu, artinya ini kan terungkap dengan fakta-fakta kekinian, gitu loh. Bisa saja memang dibikin labeling, bisa jadi memang orang ini dianggap memang ada sesuatu, gitu loh. Tapi pada akhirnya, yang mana yang paling bersesuaian antara katakanlah runtutan peristiwa-peristiwa ini, apakah keterangan saksi ini sesuai dengan alat bukti yang lain, keterangan saksi ini bersesuaian dengan saksi yang lain, gitu loh. Tapi kalau
katakanlah kan jadi lagi-lagi ya, masyarakat tidak bisa melihat, orang sekitar tidak bisa melihat gitu. Apakah keterangan-keterangan Sudirman ini dapat layak dipercaya atau tidak? Tapi lagi-lagi, jika kita mengacu kepada keterangan Sudirman pada waktu persidangan, sebagaimana saya sampaikan tadi dalam perkara nomor 4, pada waktu itu, Sudirman udah ngebantah gitu loh. Bagaimana orang berani bisa mengajukan membantah kalau dia nggak? Jadi pada waktu itu dia sudah bantah, ini tidak benar gitu loh, bahwa memang ini atas arahan dan segala macam. Nah, saya kira ini menjadi poin bagi hakim dalam hal ini hakim peninjauan kembali gitu loh. Itu yang tadi saya bilang, bahwa hakim di tingkat pertama maupun hakim banding pada waktu itu tidak mempertimbangkan ini. Padahal dia harus dengerin dong dari segala arah tadi gitu loh. Dalam hal apakah itu dari JPU, apakah itu dari terdakwa, apakah itu dari penasihat hukum, apakah itu jaksa, termasuk saksi-saksi apa, atau alat-alat bukti apa yang dikemukakan. Wah, tidak ada pada waktu itu keadaan-keadaan. Oke, kalau melihat keadaan-keadaannya seperti itu, apakah bisa disebutkan bahwa sidang PK dari Sudirman ini bisa lebih cepat, Pak Azmi, dibandingkan dengan Sakatata ataupun juga 6 terpidana? Saya kira iya, karena memang majelis hakim sudah melihat spektrum awalnya dan para pihak sudah melihat hal-hal apa yang menjadi esensial dalam PK ini gitu. Kan ini hanya katakanlah make sure-kan saja beberapa hal yang memang perlu dikuatkan, karena sudah ada PK sebelumnya yang memang sudah tampakkan benang merahnya, sehingga pengemasan pertanyaan dari penasihat hukum maupun teman-teman dari kejaksaan pasti lebih terarah gitu loh. Apakah ini memenuhi syarat daripada PK itu sendiri berkaitan dengan pasal 263, atau menggali, katakanlah kalau memang mau ditarik gitu ya ke dalam fakta persidangan awal, akan diuji kata-kata kunci atau fakta-fakta kunci bahwa telah terjadi pelanggaran hukum acara, penyimpangan hukum acara, alat bukti yang tidak cukup, kira-kira begitu. Artinya kalau dari sisi porsi pembuktian PK 6 terpidana dengan PK Sudirman, apakah seyogyanya harus seimbang, Pak Azmi, atau mungkin ya sudah, karena sudah 6 terpidananya sudah dengan saksi-saksi yang sudah dihadirkan dan juga ahli, dan kemudian Sudirman hanya dalam hal mengonfirmasi saja apa yang terjadi dari sisi Sudirman? Ya, lagi-lagi tergantung perspektif apa yang dibutuhkan di dalam katakanlah berita acara atau kesimpulan hakim yang akan meriksa ini nantinya gitu loh. Tapi katakanlah kalau saya sih melihat lebih jauh lagi gitu dalam arti kata gitu loh, betapa pentingnya urgensi penyisiran fakta ini kembali gitu loh. Jadi kalaupun ada pengulangan itu tadi, ini sesuai nggak dengan yang lalu. Terus saya lagi-lagi lihat, berarti semuanya tentang 3 DPO yang fiktif itu kan nggak ada. Sewaktu subjek hukumnya, pelakunya, kalau saya dituduhkan sekian orang, katakanlah 6 tambah 1, 7 ditambah lagi 3 yang DPO tersebut gitu, dan 3 DPO itu tidak ada, berarti kan tidak duduk perkara ini gitu loh. Kalau tidak duduk perkara ini, berarti runtuhlah semua dakwaan jaksa kemarin gitu loh. Bahwa ada Dani, ada Andi Dani, dan Peron kan kira-kira. Tidak ada satu terkonfirmasi pun orang itu ada, gitu loh, oleh orang-orang ini. Berarti dakwaan yang disusun itu runtuh. Kalau dakwaannya runtuh pada putusan itu mengacu kepada dakwaan yang menjadi kata kuncinya hakim. Berarti dengan demikian, naiklah putusan PK ini. Dakwaan tidak cermat, fakta itu tidak terjadi. Dakwaan tidak teliti, dakwaan ada yang tidak lengkap, gitu loh. Karena dakwaan tidak teliti, tidak cermat, tidak lengkap, dan putusan hakim mengacu kepada dakwaan, gitu loh. Nanti akan saya buka lagi nanti dalam sidang, mudah-mudahan hari Jumat. Saya punya kata clue lagi, gitu, ada kekeliruan, gitu loh. Kita tahan dulu nih, Mbak, supaya nanti hari Jumatnya jadi lebih menarik. Baik, kami tunggu, Pak Azmi. Saya ingin tahu... Karena domainnya dalam persidangan. Dalam persidangan. Oke, Mas Reza, pertanyaan yang sama, dari sisi psikologi forensik, apakah porsi pembuktian PK 6 terpidana dengan PK Sudirman ini harus seimbang, ataukah ini hanya dalam bentuk konfirmasi saja dari sisi Sudirman? Sepatutnya bahwa yang disampaikan, segala hal yang dibuka di persidangan PK Sudirman ini bisa berkelindan dengan sidang PK para terpidana lainnya. Seperti itu. Tetapi memang kemudian menjadi masuk akal ketika kita pada petang hari ini berdiskusi tentang
seberapa cakap Sudirman ini dalam menyampaikan keterangan. Kalau kita yakin bahwa keterangan yang disampaikan itu memang akurat dan lengkap, ya maka sekali lagi ini akan berkelindan mudah-mudahan dengan persidangan PK para terpidana lainnya. Tapi kalau kemudian kita tidak sungguh-sungguh yakin, maka kalau kita coba telusuri dari sudut pandang psikologi forensik, sesungguhnya ada dua kemungkinan. Sejauh ini, kemungkinan pertama lah yang terus-menerus saya angkat, yaitu adakah kemungkinan Sudirman memiliki tingkat kecerdasan nun jauh di bawah rata-rata. Tadi sudah kita singgung beberapa kali. Tetapi kemungkinan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kalau memang informasi atau keterangan disampaikan Sudirman itu sekali lagi dinilai tidak akurat dan tidak lengkap, seberapa jauh kemungkinan bahwa itu merupakan akibat perbuatan atau perlakuan yang dikenakan oleh para penyidik saat itu. Sehingga relevan bagi kita diskusi adanya istilahnya adalah coerced false confession. Pengakuan palsu yang diberikan karena seseorang dalam kondisi dipaksa, ditekan, diintimidasi, disiksa, dan seterusnya, dan seterusnya. Implikasinya jadi serius sesungguhnya. Tidak hanya kita perbincangkan hal terkait dengan peristiwa Cirebon 2016, tapi ada seseorang yang kemudian mengalami penyiksaan sedemikian berat, katakanlah oleh oknum penyidik, maka ini kan sesungguhnya menerabas peraturan-peraturan yang lain. Di ruang sidang misalnya saya sebut bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB tentang anti penyiksaan. Bahkan di dalam konvensi itu ada sejumlah pasal yang secara khusus bicara tentang semacam wanti-wanti kepada otoritas penegakan hukum agar tidak melakukan penyiksaan dalam sebuah situasi interogasi. Nah, kalau kemudian terjadi situasi interogasi yang syarat akan kekerasan, intimidasi, penyiksaan terhadap Sudirman, lalu muncullah coerced false confession, maka patut kita membayangkan bahwa meminjam istilah Pak Asmi tadi, konstruksinya akan runtuh dan muncul persoalan baru, baik itu dari sisi etik maupun pidana yang mungkin saja dikenakan kepada personil penegakan hukum yang bekerja menangani Sudirman pada tahun itu. Oke, Mas Reza, sedikit lebih general, sebetulnya apa yang bisa membuat seseorang yang disebutkan polos atau lugu kemudian menjadi pelaku pembunuhan? Istilah polos atau lugu sayang beribu sayang tidak ada ya dalam khazanah ilmiah, sehingga lagi-lagi kita boleh jadi mengalami kesenjangan dalam membayangkan, dalam memahami apa itu sesungguhnya polos atau lugu. Tetapi secara umum saya ingin memberikan tanggapan begini. Masyarakat awam acap kali bertanya, apa sih ciri-ciri orang yang akan melakukan pembunuhan? Adakah karakteristik khas yang dimiliki oleh orang yang akan melakukan kejahatan? Saya katakan tidak ada. Walaupun dalam persidangan Jessica sekian tahun silam misalnya, ada seorang ahli yang bisa mengatakan bahwa seseorang berbohong berdasarkan bentuk hidungnya. Seseorang akan melakukan pembunuhan berdasarkan gerak matanya. Menurut saya omong kosong dengan segala hormat. Tapi itulah juga pertanyaan tidak hanya menjadi perbincangan publik, tapi sebagian ilmuwan pun masih juga mencoba mencari tentang apa gerangan ciri-ciri orang yang akan melakukan tindak kejahatan dan sejenisnya. Artinya tidak ada karakteristik khusus ya? Sama sekali. Tidak ada karakteristik khusus. Orang yang entah apa artinya polos, lugu, dan sejenisnya, tapi kemudian besok berubah menjadi bengis, itu adalah suatu hal yang mungkin saja. Karena psikologi mengenal bahwa kepribadian manusia di samping ada elemen yang statis, tapi juga ada elemen yang dinamis. Ada elemen yang menetap, dan juga ada elemen yang cenderung untuk berubah-ubah. Berubahnya tabiat seseorang berakhlak mulia, berbudi pekerti baik, tapi besok berubah menjadi Fir'aun, menjadi Pinocchio, menjadi Raja Jawa, dan seterusnya menjadi mungkin saja. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog bersama dengan Mas Reza dan juga Pak Asmi. Saya ingin ke Pak Asmi dulu. Pak Asmi, di sidang PK6 terpidana sudah dilakukan ada terobosan baru soal pemeriksaan setempat atau lokasi. Apakah ini juga perlu dilakukan untuk mempermudah atau dalam hal sidang PK Sudirman? Perlukah diulang? Kalau majelis hakimnya sama, saya kira tidak perlu ya. Kecuali kalau mau diulang, adakah hal-hal esensial lain yang menjadi perbedaan pandangan antara keduanya? Gitu. Jadi hakim ingin menjernihkan satu persoalan lagi, katakanlah ada perbedaan-perbedaan, boleh saja. Tapi kalau memang tidak ada, sudah clear, katakanlah dari pemeriksaan setempat kemarin, kita layak sih apresiasi begitu hakim mau
pemeriksaan setempat, karena jarang sekali kadang dalam perkara-perkara pidana itu hakim juga mau turun melakukan pemeriksaan setempat. Selain memang hukum acaranya kadang tidak dikenal, tapi itulah hakim berani menemukan, menggali untuk rasa keadilan dalam masyarakat. Gitu. Berarti kan dia menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman secara tepat. Gitu. Jadi sepanjang dalam katakanlah persidangannya tidak muncul perselisihan tentang pengolahan tempat kejadian, tidak perbedaan-perbedaan menyolok, ya saya kira ya cukup yang dilakukan kemarin. Termasuk apabila ini dilakukan kembali dan menghadirkan pihak polisi, karena sebelumnya tidak dihadirkan. Nah, ini yang paling penting. Itu yang saya bilang, sayang sekali, walaupun memang domainnya ini adalah domain daripada terpidana, saya sih lagi-lagi awalnya kepengen itu ada untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, keadilan yang sesungguhnya. Seharusnya jaksa berani untuk memunculkan saksi-saksi itu gitu loh, bahwa ini memang benar. Jadi menjaga keseimbangan gitu loh. Tapi kan hari ini seperti cenderung pasif ya gitu loh. Tidak menggunakan, seharusnya gunakan aja gitu loh. Toh hakim memberikan kesempatan yang sama gitu loh. Misalnya ini loh P18 kami, ini berita acara P18, artinya apa sih forum diskusinya polisi dan jaksa pada waktu itu. Jadi itu nomenklaturnya disebut dengan P18. Terus P19-nya itu apa? SPDP-nya itu apa? Jadi kita melihat mindiknya, administrasinya itu. Ini benar-benar nggak nih surat sprindik terhadap penetapan tersangkanya clear atau tidak? Rentang administrasi ini harus dilakukan secara perkara ini tidak tertangkap-tangkap gitu loh. Anda melihat bahwa jaksa tidak menggunakan kesempatan itu, Pak Azmi? Iya dong, seharusnya kalau saya di posisi itu, karena saya dikatakanlah putusan ini sudah diuji, saya akan buktikan gitu loh. Karena tugas saya sebagai dominus litis, sebagai satu lembaga yang memang berwenang untuk mendakwa orang, untuk orang gitu loh. Ini adalah kesempatan bagi jaksa untuk menunjukkan bahwa dakwaan saya clear, bahwa dakwaan saya ini adalah memang benar, tidak ada yang dikurangi. Nah, tapi kan tidak, semuanya mengacu kepada BAP lagi-lagi. Semuanya BAP, Anda sudah menyampaikan BAP. Ini yang sebenarnya ditolak, karena dari awal kita sudah tahu ini BAP tidak bisa sempurna. Satu, dia tidak didampingi penasihat hukum, padahal itu wajib, imperatif gitu loh. Jadi bagaimana mungkin menjaga keseimbangan orang dalam satu titik terendah dia, degradasi dia terjadi sewaktu di labeling dengan tersangka, apalagi ditangkap, apalagi ada dengan kekerasan. Itu siapapun, orang yang sekolah hukum sekalipun, orang yang punya kekuasaan hukum sekalipun, pasti akan terjadi degradasi, drop gitu loh. Maka diharapkan dengan kehadiran penasihat hukum itu menguatkan dia untuk bisa memberikan alarm bagi orang-orang yang didakwakan tadi. Kejadiannya bagaimana, dia mengulang faktanya bagaimana. Tapi dalam hal ini kan tidak ada. Nah, bagaimana bisa dipertahankan sebuah berita acara pemeriksaan yang di situ komposisinya, syarat utamanya tidak dipenuhi. Nah, ini kan seharusnya muncul, karena dari tanggal penangkapan itu sampai 12 hari tidak ada. Tapi ada surat kuasanya. Seharusnya jaksa bilang, kenapa ini penyidik tidak ada? Ada apa ini? Ada mislink di antara tanggal sekian. Itu yang seharusnya, karena jaksa itu bukan hanya menerima berkas, tapi memeriksa berkas. Itu yang tidak dilakukan oleh teman-teman kejaksaan tampaknya. Dan seingat saya juga jaksa tidak ikut ya pada saat pemeriksaan setempat. Bagaimana dengan pandangan Mas Reza, apakah sepenting itu melakukan pemeriksaan setempat diulang di PK Sudirman, Mas Reza, dengan menghadirkan paling tidak penyidik yang selama ini tersudutkan? Kita sudah acap kali berdiskusi tentang bagaimana psikologi forensik menilai daya ingat manusia. Keterangan-keterangan yang disampaikan di ruang persidangan dan juga ada dalam BAP adalah segala hal ihwal yang mengandalkan ingatan. Tapi dengan memahami bahwa ingatan adalah sangat lemah, maka memang masuk akal kalau kemudian hakim melakukan pengecekan di lapangan untuk menakar sekali lagi seberapa jauh sesungguhnya keterangan yang disampaikan di ruang sidang itu layak dipercaya atau tidak, dinilai berkualitas atau tidak, layak untuk dibandingkan antara yang disampaikan di ruang sidang dengan apa yang hakim nilai di lapangan. Tetapi sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Azmi, karena majelis hakimnya sama, saya tidak melihat ada sebuah urgensi untuk kemudian bagi hakim untuk kembali melakukan pemeriksaan di lapangan. Kalaupun kemudian melakukan pemeriksaan terhadap penyidik, itu menurut saya merupakan sebuah langkah yang luar biasa.
Karena tidak terkemungkinan, sebagaimana saya katakan tadi, serbaneka hal yang ada di dalam BAP disusun berdasarkan coerced false temptation, keterangan-keterangan palsu, keterangan-keterangan tidak sebagaimana adanya, yang justru muncul diberikan oleh para terperiksa karena mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Sekaligus membuka jalan bagi otoritas Polri terutama untuk melakukan baik itu penindakan etik maupun penindakan pidana terhadap oknum-oknum penyidik mereka yang sudah melakukan penyimpangan tersebut. Terakhir, Mas Reza, apa risiko atau dampak jika PK terpidana kasus Vina semuanya Saka Tatal yang sudah bebas mantan terpidana, kemudian juga 6 terpidana juga Sudirman ini ditolak ataupun diterima? Jika diterima, apakah kemudian mengafirmasi bahwa terjadi peradilan sesat tahun 2017? Sudah sangat nyata demikian adanya. Kalau PK dikabulkan, maka simpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah dan nasib para terpidana juga akan berubah. Mereka kembali statusnya sebagai orang bebas merdeka seperti kita. Tapi sebaliknya kalau ternyata PK ditolak, saya tidak mau merespon lebih lanjut karena hanya memunculkan kengerian yang luar biasa baik terkait dengan respon masyarakat maupun pertanyaan yang sangat mendalam tentang seberapa berkualitas sesungguhnya proses penegakan hukum di Republik ini. Baik, Pak Asmi, terakhir ke Pak Asmi, dengan banyaknya ahli yang dihadirkan, saksi yang juga dihadirkan dalam sidang PK, baik itu Saka Tatal, 6 terpidana maupun juga Sudirman, sejauh mana Pak Asmi melihat kemudian Hakim MA bisa menangkap kesaksian-kesaksian ini, emosi-emosi yang timbul saat sidang PK 6 terpidana Saka Tatal dan juga Sudirman, kemudian ini bisa menjadi pertimbangan hakim nantinya? Oh iya, tentu kalau ada katakanlah orang yang menyampaikan keterangan, berarti kan orang katakanlah dia sebagai saksi, setidak-tidaknya orang yang melihat, mendengar, mengalami, mengetahui tentang sebuah peristiwa. Berarti dia ingin didekatkan dengan fakta-fakta dan keadaan. Ahli juga katakanlah berdasarkan keilmuannya, kemampuannya, pengalamannya, apalagi melihat ini adalah bersinggungan langsung dengan napas keadilan. Saya kira ini adalah senada dengan tujuan Mahkamah Agung itu sendiri sebagai orang pencari keadilan. Inilah saatnya gitu loh. Seperti yang selalu saya sampaikan, salah manusiawi, tapi jangan kita pertahankan. Ini kita koreksi, karena dunia udah berubah, perkembangan teknologi udah berubah, medsos udah berubah. Kalau dulu mungkin bisa, kalau nggak masuk katakanlah sebuah koran atau surat kabar, itu clear. Tapi hari ini setiap orang menjadi media. Mau tidak mau, kita tidak bisa bilang mengklaim kita yang paling mencermati, mensiasati institusi itu. Jadi denyutan-denyutan katakanlah saksi-saksi yang dihadirkan, ini seharusnya terdengar, menggugah majelis nanti di Mahkamah Agung gitu loh, bahwa ada satu keresahan bersama di publik. Ya tentu ini harus disambut oleh Hakim Mahkamah Agung nanti untuk mengoreksi. Apalagi lubang-lubang, kerikil-kerikil banyak sekali ditemukan sejak hulu maupun sampai hilirnya atau dibalik lagi gitu loh. Ini kenapa ini? Kenapa berita acara jawaban hanya begini saja? Kenapa jawaban-jawaban polisi pada waktu itu walaupun ada verbal di dalam persidangan hanya seperti normatif saja gitu loh. Tapi tidak menggali, tidak pernah ada terkonfirm. Kamu ada setrum nggak? Padahal bisa dikejar. Ada nggak alat setrum yang begini? Ada tidak alat yang begini gitu loh. Seharusnya gitu loh. Atau jangan-jangan penyidik yang verbal pada waktu itu penyidik yang udah selesai aja tinggal ngetik. Ada upaya penyiksaan di tempat yang lain gitu loh. Jadi orang sudah disetel dulu, didesain dulu kamu harus nanti begini. Jadi waktu yang tukang ketik ya benar-benar tukang ketik. Karena nama-nama verbalnya itu tidak muncul disebutkan oleh yang melakukan kekerasan. Tapi karena itu satu institusi harus bertanggung jawab dong. Ini kan tidak bisa ini orang siapa, tapi kenapa itu bisa terjadi dalam institusi? Tentunya tanggung jawab komando, tanggung jawab pimpinan harus bertanggung jawab dari kejadian-kejadian tersebut. Jadi demikian. Meskipun hal-hal itu, emosi-emosi itu, kesaksian-kesaksian itu hanya tergambarkan melalui berkas yang dikirimkan oleh PN Cirebon. Ya tentu, hari ini katakanlah karena ada bukti elektronik, semestinya hakim memperluas pembuktiannya. Berita-berita ini, statement-statement ini melalui Nusantara TV ini atau teman-teman jurnalis lain
ataupun kesaksian-kesaksian lain itu adalah satu pembuktian baru lagi gitu. Karena menurut Undang-Undang ITE kan perluasan alat bukti apapun yang terakses sepanjang itu ada persesuaian, sepanjang kejernihan nurani para hakim tadi, netralitas hakim tadi, objektivitas hakim tadi, itu yang diperlukan dalam kasus ini. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan yang mulia itu nanti tergugah hatinya bahwa jeritan-jeritan kita ini, bahwa suara-suara ini, lagi-lagi ini adalah untuk memperbaiki, kita menyalahkan siapapun. Tapi kita benahi dan kita kembalikan martabat manusia pada tempatnya. Baik, Azmi Syahputra, pakar hukum pidana, dan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Terima kasih Mas Reza, Pak Azmi sudah kembali bergabung di NTV Prime. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.